Hi all friends. Ketika kita mendengar istilah tentang makhluk mitologi, kita mungkin langsung berpikir tentang sosok kraken, medusa, hidra atau Cerberus si anjing berkepala tiga. Emang sih, kata makhluk mitologi sudah tertanam ke dalam cerita legenda dari Yunani. Namun, bukan berarti makhluk mitologi hanya berasal dari kebudayaan tersebut. Sebagai buktinya, Indonesia juga memiliki makhluk mitologinya sendiri, mulai dari Cindaku yang berwujud manusia setengah harimau, Lembuswana yang menjadi lambang kota Tenggarong, dan masih banyak lagi lainnya. Nah sob, buat kalian yang penasaran dengan makhluk mitologi asal Indonesia, mari kita telusuri bersama tentang makhluk mitologi Indonesia di video kali ini. Yang pertama mari kita mulai dari Cindaku, yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Sumatera. Berdasarkan cerita, konon Cindaku ini dipercaya berwujud manusia setengah harimau. Dalam cerita masyarakat Kerinci, Cindaku merupakan sebuah kekuatan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Kerinci yang memiliki nama Tingkas. Bagi mereka yang telah mewariskan kemampuan Cindaku ini, mereka diyakini memiliki kemampuan spiritual yang tinggi dan merupakan keturunan murni dari Tingkas. Nah masalah sifatnya, meskipun Cindaku memiliki wajah yang garang, tetapi sifat aslinya adalah sifat welas asih. Menurut legendanya, Cindaku ini dilambangkan sebagai pelindung kehidupan manusia, dan juga harimau di Kerinci. Bagi siapa saja yang mengancam kehidupan masyarakat di sana, Cindaku tidak akan ragu-ragu untuk membinasakan mereka. Cerita tentang Cindaku ini memang sangat menarik dan begitu dekat dengan masyarakat Kerinci. Meski begitu dekatnya, secara kebudayaan masyarakat Kerinci sangat menghormati harimau. Mulai dari silat harimau, tarian harimau, hingga upacara pemanggilan harimau ada di Kerinci. Bahkan gak jarang tuh, masyarakat Kerinci menganggap harimau sebagai manusia, yang semakin diperkuat dengan keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat, yang menjadi habitat bagi harimau terbesar di Pulau Sumatera. Selain menjadi cerita rakyat, ada juga makhluk mitologi dari Indonesia yang dijadikan lambang daerah. Salah satunya adalah Lembuswana, yang menjadi lambang Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur. Menurut ceritanya, Lembuswana ini memiliki fisik yang merupakan campuran dari berbagai binatang, yaitu badan lembu, berkepala singa yang dilengkapi mahkota, bersayap garuda, lalu bersisik dan memiliki cakar naga. Menurut kepercayaannya, Lembuswana dianggap sebagai makhluk sakti yang dapat hidup di 3 dunia, yaitu darat, air, dan udara. Memang telah memiliki hubungan yang cukup lama antara Lembuswana dengan wilayah Kutai Kartanegara, di mana menurut legenda dan cerita rakyat, Lembuswana pertama kali muncul sebagai pengawal atas kelahiran Putri Karangmelenu yang nantinya menjadi istri dari Raja pertama Kerajaan Kutai, yaitu Raja Ali Batara Agung Dewa Sakti. Sejak saat itulah Lembuswana menjadi pelindung Kerajaan Kutai Kartanegara, dan juga disebut-sebut sebagai tunggangan spiritual Raja Mulawarman, yang memerintah Kerajaan Kutai pada abad ke-5 Masehi. Hingga saat ini Lembuswana masih menjadi lambang kota Kutai dan juga cerita rakyat yang terkenal. Dari Kalimantan mari kita berpindah ke Bali, untuk mengetahui kisah makhluk mitologi berikutnya, yakni Naga Besuki, yang diyakini sebagai penghuni kawah Gunung Agung. Ya, ngomongin tentang naga dan juga makhluk mitologi, hal ini memang sudah lumrah terjadi di berbagai cerita di dunia, yang membuat cerita tentang naga menjadi sangat populer. Tapi bagi kita orang Indonesia, Naga Besukih ini juga harus diketahui, karena kita jangan sampai tahu naga hanya ada di cerita Game of Thrones atau Dragon Ball saja, malah gak tahu naga dari cerita lokal kita sendiri. Menurut ceritanya, Naga Besukih ini dikisahkan memiliki sisik yang terbuat dari emas dan juga berekor intan. Menurut legenda yang diceritakan, munculnya Naga Besukih ini hanya bisa dipanggil dengan sebuah lonceng khusus, yang hanya dimiliki seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Nah, bagi siapa saja yang menemukan lonceng ini, banyak orang yang percaya bahwa Naga Besukih ini selalu bisa dipanggil untuk meminta harta dan kekayaan.
Ngomongin tentang makhluk mitologi Indonesia, sepertinya kita nggak boleh lupa dengan sosok Garuda. Ya, makhluk yang satu ini memang harus dibicarakan, karena sangat dekat banget dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontingen Garuda di dunia militer dan juga julukan Timnas Sepak Bola Indonesia, yaitu Tim Garuda. Berfokus pada mitologinya, Garuda ini berasal dari kebudayaan Hindu, sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia sebenarnya banyak kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Berdasarkan legenda yang diceritakan, bahwa Garuda ini konon bertubuh mirip manusia, tetapi rupa menyerupai burung. Berdasarkan kisahnya, Garuda ini pernah terlihat berperang melawan para dewa, karena ingin mengambil Amrita, yang merupakan ramuan hidup abadi untuk melunasi hutang ibunya pada seseorang yang kejam. Setelah berhasil mengalahkan para dewa dan mendapatkan Amrita, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu yang kemudian menjadi tuan dari Garuda dan juga memberikan Garuda keabadian tanpa harus mengambil Amrita. Nah, kalau dalam budaya modern, Garuda ini masih bisa kita temui di berbagai hal, seperti film dan juga video game. Bagi Indonesia sendiri, sampai saat ini sosok Garuda tidak bisa dilupakan, karena sudah menjadi lambang negara kita. Yang terakhir mari kita pindah ke Maluku, lebih tepatnya di Pulau Seram, untuk mengetahui tentang orang Bati. Yang diceritakan, memiliki tubuh yang sangat besar dan bersayap, dengan ekor yang pendek, dan runcing di bagian belakang. Bagi masyarakat Maluku, orang Bati adalah hantu yang menakutkan, karena konon sering memburu bayi dan anak kecil. Bagi siapa saja yang percaya dengan keberadaan orang Bati, biasanya mereka melarang anaknya untuk bermain sampai sore dan keluar malam, karena pada saat itulah orang Bati keluar untuk berburu mangsanya. Ya, meskipun terdengar seperti dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak, namun beberapa orang percaya bahwa orang Bati itu nyata dan hanya bersembunyi di hutan Pulau Seram. Kepercayaan ini berasal dari kesaksian banyak orang yang mengaku pernah melihat orang Bati dengan mata kepalanya sendiri. Ya, meskipun enggak ada bukti konkret tentang keberadaan makhluk ini. Nah sob, itulah tadi video tentang makhluk mitologi asal Indonesia. Menurut kalian apakah masih ada lagi makhluk mitologi Indonesia yang belum kita bahas? Coba tulis komentar kalian di bawah ya sob. Dan jangan lupa like dan share video ini ke sobat-sobat kalian juga ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya ya sob.